selamat kepada bapak-bapak dan ibu atas kedudukannya oleh Bapak Kepala Kantor Agama Hulu Sungai Selatan tadi sebagai forum komunikasi pondok pesantren Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berinjak dari muhwan tersebut, tentunya kita sebagai organisasi ada punya tanggung jawab yang berat, ada punya tanggung jawab dalam rangka untuk mengembangkan pondok pesantren. Di Kalimantan Selatan sampai pada hari ini yang terdaftar di tempat kami itu jumlah pondok pesantren itu ada 265 buah se-Kalimantan Selatan. Tetapi ada yang masih belum lagi, yang masih proses untuk izin operasional. Jadi pondok yang ada di Kalsel cukup banyak. Alhamdulillah, dan berkembang makin pesat lagi di Hulu Sungai Selatan ini. Jadi sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak Maknur tadi, bahwa sebenarnya ini tugas kawan-kawan yang berada di KPP ini adalah sangat berat. Nah, karena tugas kita adalah kayak kita memajukan pondok pesantren di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara khusus dan memajukan pondok pesantren secara umum di Indonesia. Karena perlu kita menyadari adalah sejak masuknya agama Islam ke Indonesia, memang manusia itu berbondong-bondong, bisa dikatakan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Karena memang ditolong oleh Allah, idza ja'a nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi di Indonesia itu manusia berbondong-bondong masuk agama Islam sampai mungkin 90% penduduk Indonesia Muslim. Nah, tetapi kita jangan sekedar silau lah dengan banyaknya mayoritas Muslim Indonesia, tetapi harus kita perhatikan juga kualitas orang Islam Indonesia. Di Indonesia itu orang Islam kalau zaman dahulu lah, bisa di dalam sejarah kisah di Jawa terutama, cuma orang lihat sampai sahabataan sampai kami kita juga, orang Islam itu terbagi dua kelompok, dua golongan. Ada yang namanya Islam santri. Nah, ini berhubungan dengan pesantren. Satunya lagi Islam abangan. Jadi Islam santri itu orang-orang yang jujur mendalami, mempelajari agama Islam, mengerti agama Islam, mengamalkan agama Islam, mereka disebut Islam santri. Nah, ini dimulai zaman Bari lalu disebut nang kedua, Islamnya cuma di KTP aja, sekadar benar aja, kadang-kadang zaman ikut dia, cuma mungkin secara ritual, secara rutinitas benar aja, secara formalitas benar aja. Jauh daripada tuntunan agama, mereka itu disebut Islam abangan. Dari istilahnya dulu kan marju dari bahasa apa itu abangan, mereka pada tahu juga. Cuma yang jelas maksudnya kayak tadi, ada orang yang mendalami agama Islam, ada yang asal di KTP benar aja. Nah, perlu kita sadari bahwa Islam santri itu jauh lebih sedikit daripada Islam abangan. Itu jadi jangan kita kira di Indonesia ini di Islam santrinya itu mungkin orang kada tahu persis sekolah, cuma mungkin cuma 10%, mungkin 20%. Nangaran santri, nang lain itu sekadar Islam abangan benar aja, tadi KTP-nya Islam cuma jauh daripada ajarannya Quran. Bahkan membaca Quran aja mungkin belum tentu bisa membaca, apalagi memahami isinya, apalagi mengamalkan isinya, jauh. Dan inilah kenyataan di negara kita di Indonesia. Itu supaya menjadi bahwa tugas KPP itu berat, kayak apa menyantrikan masyarakat Indonesia, kayak itu sebenarnya kita menjadikan supaya meningkatkan, anggaplah misalnya sekarang ini cuma 10%, kayak apa supaya jadi 20%, kayak apa Islam santri itu supaya jadi, kalau perlu lebih banyak lah, di atas 50% itu target kita makalahan. Saya menyambut baik dengan adanya pelantikan pada hari ini, di mana melalui kegiatan ini akan menjadi titik tolak sekaligus dasar bagi para pengurus cabang forum komunikasi pondok pesantren Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2020-2024 untuk mulai melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga ke depan peranan pesantren akan semakin dapat dirasakan dalam pembangunan daerah kita. Hal ini selaras dengan visi pembangunan kita untuk mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang agamis serta mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat, sehingga peranan pondok pesantren baik secara langsung maupun tidak langsung, baik melalui para santri maupun para alumninya, dapat lebih kita tingkatkan lagi.
Apalagi tren saat ini pondok pesantren semakin mendapat tempat di hati masyarakat, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di mana mereka berbondong-bondong memulangkan anaknya ke pondok-pondok pesantren. Untuk itu saya berharap agar kiranya pondok pesantren semakin maju dan berkembang, tentunya dengan tetap mempertahankan nilai keagamaan. Inilah peranan pengurus cabang Forum Komunikasi Pondok Pesantren untuk terus menjadikan pondok pesantren sebagai garda terdepan umat mengatasi akibat buruk modernisasi yang kita rasakan sekarang.